Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sensor dan transducer. Secara umum, pengertian tentang sensor sudah dijelaskan di dalam pertemuan pertama. Hari ini kita akan membahas lebih mendetail tentang pertama-tama adalah pengertian daripada sensor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengertian atau perangkat yang berperan untuk mempropagasi atau memproses data-data yang disalurkan atau dikirimkan oleh sebuah sensor. Ya, kita akan mulai pembahasannya. Pertama-tama kita lihat bagaimana definisi daripada sensor. Ya. Ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ilmuwan. Beberapa di antaranya adalah apa yang diserang. Beliau mengatakan bahwa sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Ya, dicontohkan di sini adalah kamera sebagai sensor penglihatan. Jadi pada peralatan kamera, yaitu untuk menangkap citra yang ada di depan sensor, itu berfungsi untuk sebagai sensor penglihatan. Telinga manusia atau makhluk hidup berfungsi atau berperan sebagai sensor pendengaran, kulit sebagai sensor peraba, LDR, light dependent resistance sebagai sensor cahaya, kemudian lidah sebagai sensor perasa, ya, cita rasa, dan lain-lain. Ya. Itu disebut sebagai sensor. Ya, jadi ini didefinisikan oleh ilmuwan bernama Sørum. Ya, secara fisis, ya, sebagaimana mungkin yang kita pahami selama ini, sensor itu adalah sebuah alat, sebuah bahan yang memiliki kepekaan tertentu. Ya, jadi memiliki kepekaan tertentu dalam skala-skala energi tertentu
dalam kondisi-kondisi tertentu dia bisa menyalurkan energi fisis ya untuk kemudian dirasakan oleh lingkungannya. Ya. Jadi beberapa pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa anak bimbingan saya itu ada beberapa orang yang sudah menggunakan ini. Di antaranya adalah seorang mahasiswa membuat sebuah perangkat di mana ketika kita masuk pada sebuah pintu, maka lampu-lampu akan menyala dengan sendirinya ketika kita keluar dari sebuah pintu, maka lampu-lampu akan padam dengan sendirinya. Itu artinya ada sensor yang bekerja. Ya. Pertanyaannya, sensor apakah yang berperan di sana? Ya. Jadi sensor ini yang bekerja ini ya tentu saja ada sebenarnya secara fisik ada 3 yang berperan yang bisa kita gunakan untuk berfungsi, difungsikan sebagai sensor. Yang pertama adalah medan magnetik, ya. Kemudian yang kedua adalah medan listrik, dan yang ketiga adalah optik. Ya. Jadi ada optik. Jadi kalau saya sebutkan tadi di dalam contoh pekerjaan mahasiswa yang menggunakan sensor tubuh manusia yang lewat pada sebuah pintu untuk memadamkan atau menyalakan sebuah lampu di sebuah ruangan, itu implementasi daripada sensor optik. Ya, jadi implementasi daripada sensor optik. Tetapi bisa juga kita menggunakan yang namanya sensor panas. Ya, jadi kita menggunakan sensor magnetik. Dan saya kira selama ini agak jarang, ya, agak jarang kita menggunakan sensor listrik, elektrik maksudnya, karena tidak mendukung, ya, secara ya diperlihatkan oleh kurva histeresis. Kurva histeresis tidak mendukung penggunaan sensor elektrik untuk peralatan-peralatan seperti tadi ya yang dicontohkan tadi. Ya, jadi kalau kita menggunakan saklar itu full elektrik, ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah kontak yang tidak langsung. Artinya bahwa yang bekerja itu adalah medan. Ya. Maka sebagian besar yang digunakan di sini adalah medan magnetik. Kita lihat. Kemudian transducer. Transducer didefinisikan oleh William, sebagaimana definisikan oleh William, adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Transmisi energi ini bisa berupa listrik, mekanik, kimia, optik, atau termal.
Dicontohkan di sini adalah generator adalah transducer yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Motor adalah transducer yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya. Seperti yang kita lihat kipas angin. Kipas angin adalah merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, dan lain-lain. Ya, jadi itu transducer. Kemudian alat ukur. Apa itu alat ukur? Sebagaimana didefinisikan oleh William, alat ukur adalah sesuatu alat yang berfungsi untuk memberikan batasan nilai atau harga tertentu dari gejala-gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi. Contoh misalnya voltmeter dan amperemeter, ya dalam kesatuan disebut dengan avometer. Ya, jadi avo itu artinya amperemeter, voltmeter, ohmmeter. Jadi 3 sekaligus bisa diukur, yaitu tegangan, kuat arus, dan resistivity. Resistance. Hambatan daripada sebuah bahan. Kemudian ada juga namanya tachometer, speedometer, luxmeter, dan lain-lain. Ya, itu adalah alat-alat ukur yang kita gunakan dengan basis energi listrik, ya, dengan cara kerjanya itu umumnya adalah medan listrik, medan magnet. Ya, jadi bukan medan listrik yang berperan adalah medan. Ya, kemudian alat ukur ini, ya alat ukur ini ada hal-hal aturan-aturan karena dia akan dijadikan sebagai ukuran-ukuran, ya menyatakan ukuran-ukuran, maka dia di sini diperlukan langkah-langkah ilmiah untuk bisa digunakan sebagai alat ukur, ya karena akan digunakan untuk kalangan yang sangat luas. Maka di sini ada standar-standar ilmiah harus diterapkan, dan yang paling utama di dalam standar ini adalah standar yang disebut dengan bagaimana kita menetapkan skala-skala tersebut. Jadi di sini akan dijelaskan bahwa bagaimana dia harus linearitas, ya, bahwa perubahan penunjukan di dalam alat ukur itu haruslah linear dengan perubahan yang diukur. Ya. Maka di sini diperlukan langkah ilmiah yang disebut dengan kalibrasi. Ya, kalibrasi itu adalah bagaimana supaya ada linear, ya, antara besaran-besaran yang diukur dengan perubahan-perubahan skala yang terjadi dengan kalibrasi. Ya. Maka di sini yang harus diperhatikan persyaratan umum daripada sensor dan transducer sebagai alat ukur adalah pertama-tama dia harus memenuhi sifat linearitas. Ya. Yang kedua, jadi linear itu adalah perubahan-perubahan fisik,
daripada besaran yang diukur harus sesuai, linear, harus sesuai secara linear dengan perubahan-perubahan skala ukur. Yaitulah tadi diperlukan yang disebut dengan kalibrasi. Yang kedua ada syarat sensitivitas. Ya, artinya bahwa perubahan sekecil apapun, ya, perubahan sekecil apapun daripada kondisi lingkungan, ya, perubahan fisik pada kondisi lingkungan itu seyogianya dapat diikuti dengan perubahan pada penunjukan skala. Ya. Ya, tentu saja ini ada batas-batasnya. Maka sebuah alat ada batas sensitivitasnya, ada sensitivitas maksimum dan ada sensitivitas minimum. Ya. Jadi alat yang bagus adalah perubahan sekecil-kecilnya itu bisa memberikan dampak atau perubahan pada skala-skala ukur. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan response time. Artinya di sini bahwa seyogianya pengukuran itu haruslah real time. Artinya bahwa pada saat kita mengukur sesuatu, maka perubahan itu harus terjadi juga pada saat itu. Perubahan penunjukan skala harus terjadi pada saat yang bersamaan. Jangan sampai pengukuran-pengukuran yang kita lakukan itu memiliki delay yang lebar, yang lama. Ya, karena kalau dia terjadi delay, apalagi kalau delay itu cukup besar, ya, itu bisa menjadi tidak akurat. Kenapa dia tidak akurat? Karena boleh jadi kondisi fisik sudah berubah, sementara penunjukan alat masih belum berubah. Ya, karena apa? Yang lingkungan, ya, yang real, yang bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kalau terjadi delay, ya itu menjadi tidak akurat. Ya, artinya meragukan akurasi. Maka untuk sensor dan transducer harus dipenuhi ketiga sifat ini. Ya, ketiga persyaratan ini. Kemudian ya ketentuan lain yang perlu diperhatikan, ya ini dari pandangan yang lain lagi, yaitu saudara Yayan. Pertama, apakah ukuran fisik sensor cukup memenuhi untuk dipasang pada tempat yang diperlukan? Kedua, apakah ia cukup akurat? Yang ketiga, apakah ia bekerja pada jangkauan yang sesuai? Keempat, apakah ia akan mempengaruhi kuantitas yang sedang diukur? Kelima, apakah ia tidak mudah rusak dalam pemakaiannya? Keenam, apakah ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Dan yang berikutnya adalah apakah biayanya terlalu mahal? Ini hal-hal yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan ketika kita membuat atau memilih sensor untuk dijadikan sebagai alat ukur. Ya, yaitu ukuran fisik, ya, jangan sampai sensornya jauh lebih besar daripada peralatan transducernya. Sensornya memenuhi ruang, tapi transducernya sendiri cukup kecil. Ya, jadi harus yang sepadan. Umumnya adalah sensor itu lebih kecil
atau merupakan bagian daripada transducer. Kemudian apakah cukup akurat? Ini sangat penting, ya seperti yang dijelaskan tadi. Pertama, akurasi itu harus dipenuhi, yaitu linearitasnya, sensitivitasnya, dan juga sifat real time. Kemudian dia harus bekerja pada jangkauan yang sesuai, artinya bahwa saya ambil contoh misalnya termometer. Termometer Celcius yang umum digunakan di Indonesia. Dia memiliki jangkauan dari 0 sampai dengan 100 derajat Celcius. Nah, dari 0 sampai dengan 100 derajat Celcius. Artinya bahwa Celcius mengkalibrasi alat ini itu dan ukuran 0 yang mengacu kepada temperatur temperatur 0 derajat, ya. Jadi suhu pada tekanan 1 atmosfer, ya, permukaan laut, dan dikalibrasi dengan temperatur maksimum 100 derajat Celcius. Artinya bahwa termometer Celcius hanya bisa mengukur daerah, lingkungan, kondisi fisik, materi yang temperaturnya ada di kisaran antara 0 sampai 100 derajat Celcius. Jika lingkungan itu yang mau diukur itu sudah melebihi 100 derajat Celcius, maka itu sudah nggak bisa digunakan termometer Celcius. Juga di bawah daripada 0 juga sudah tidak bisa digunakan. Ya, artinya hanya umumnya digunakan untuk temperatur kuat. Ya, jadi ya, temperatur di sekitar suhu daripada tubuh manusia. Ya. Ya, tentu saja kalau dia sudah melewati batas jangkauan ini, kita harus menggunakan alat ukur yang lain. Kemudian apakah dia mempengaruhi kuantitas? Ya, misalnya pada saat kita ukur sebuah materi, maka materi itu dengan alat itu tidak merubah kuantitasnya. Ya, tidak merubah kuantitasnya, misalnya masanya tidak berkurang atau tidak bertambah. Ya, massa tidak berkurang, tidak bertambah. Meskipun kualitasnya ya bisa. Ya. Artinya secara fisis dia masih berada di sekitar masa suhu ruang misalnya. Jadi kalau dia masih di suhu ruang, perubahan itu masih bisa ditolerir. Ya, kita ukur katakanlah temperatur air misalnya. Ya, air kalau kita ukur di skala suhu ruang, ya kuantitasnya tidak berubah. Tetapi kalau sudah melebihi katakanlah 100 derajat Celcius, ya kuantitas sudah berubah. Ya, tidak karena dia sudah berubah fase menjadi fase gas. Kemudian apakah tidak mudah rusak dan dalam pemakaiannya, ya tentu ini harus dijamin bahwa dia tidak rusak supaya menjamin keakuratannya. Ya, kalau dia rusak, ya bagaimana kita jamin akurasinya? Maka dia harus tidak rusak. Jadi harus tetap dapat dipercaya ketika pada saat kita gunakan dia tidak mengalami kerusakan. Kemudian yang berikutnya dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya ini ini maksudnya menyesuaikan diri itu ya tentu harus berada di skala jangkauan yang sesuai.
Kemudian biaya yang terlalu mahal, artinya ya seyogianya biayanya jangan mahal. Biaya semurah-murah mungkin dengan kemampuan yang setinggi mungkin. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada katakanlah sensor itu kita bisa terapkan di salah satunya adalah pada robotik. Ya, di sini untuk keperluan robotik, maka sensor itu kita bagi menjadi dua jenis. Ya, pertama internal sensor, yaitu sensor yang dipasang di dalam bodi robot. Ya, jadi dipasang di dalamnya. Ya, kalau dia di dalamnya itu artinya bahwa dia digunakan untuk mengontrol kondisi-kondisi internal daripada robot. Ya, misalnya bagaimana menggerakkan tangan servo, ya. Jadi servo itu semacam engsel. Ya, engsel itu hanya prinsip kerjanya dia hanya bergerak dalam dua arah. Ya, sensor engsel. Jadi engsel itu kalau kita lihat gerakannya cuma ada dua arah. Ya, ada dua arah, nggak bisa lebih. Ya, maka ya kalau kita butuh gerakannya lebih dari dua arah, ya kita butuh servo yang lebih dari satu. Ya, itulah robot. Ya, robot itu bekerja dengan mekanisme servo. Kemudian yang ada yang disebut dengan external sensor. Ya, jadi external sensor ini artinya dipasang di luar daripada robot. Jadi bukan berarti berpisah dengan robot, tapi ditujukan untuk menangkap sinyal-sinyal yang ada di lingkungan robot. Ya, jadi karena dipasang di luar, maka dia digunakan untuk menangkap sinyal-sinyal yang ada di lingkungan robot. Ya, terutama ini diperlukan untuk katakanlah misalnya keamanan. Jadi katakanlah ada gerakan-gerakan yang ditangkap oleh sensor pada bagian luar sensor, dan gerakan itu didefinisikan. Didefinisikan sebagai katakanlah gerakan yang tidak aman berdasarkan definisi. Jadi aman tidaknya itu didefinisikan di dalam program. Kemudian sebagai penuntun, ya, jadi penuntun katakanlah ketika robot dia berjalan, kemudian dia menemui sebuah tanggul, ya, maka dia akan dituntun supaya berbelok misalnya. Ya, berbelok atau mungkin dituntut untuk menaikkan kakinya, katakanlah. Untuk menaikkan kakinya, katakan misalnya untuk mendaki, naik ke lantai 2, naik lewat tangga misalnya, atau berbelok karena kalau tanggul itu tinggi, seperti dinding misalnya, nah itu adalah penuntut. Kemudian klasifikasi sensor. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa sensor itu kita bisa klasifikasi menjadi sensor medan. Ya. Karena sensor itu bekerja untuk menangkap sinyal-sinyal yang diterima dari lingkungan, maka bekerjanya sensor itu berdasarkan cara kerja medan. Medan itu bisa berarti medan magnetik, medan listrik, kita sebut dia mekanis, ya, magnetik, listrik, mekanis. Bisa juga
atau medan gravitasi. Jadi medan listrik, medan magnet, medan gravitasi, medan, ya itu disebut mekanis. Atau juga berdasarkan medan karena panas, ya, termal. Jadi panas itu merembes, ya. Kalau kita tinjau lagi panasnya, ada 3 cara merambah panasnya. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Ya. Tapi yang dimaksud di sini, ya, tentu saja adalah yang sifatnya radiatif. Ya, jadi tidak ada sentuhan. Kalau tidak ada sentuhan, maka itu namanya radiatif, yang berarti bahwa dia bekerja berdasarkan prinsip-prinsip medan. Ya. Kemudian sensor optik, atau dalam hal ini berdasarkan mekanisme cahaya. Kemudian kita berpindah ke transducer, klasifikasi transducer. Untuk transducer, kita bisa bagi secara garis besarnya, kita bisa bagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan self generating transducer, yaitu transducer pembangkit sendiri. Ya, jadi di sini kita tidak memerlukan sumber energi, ya, tidak ada sumber energi yang dipasang di sana, tetapi dia bisa memproduksi energinya sendiri. Ya, dia bisa memproduksi energinya sendiri. Ya, seperti piezoelektrik, oke, termokapel, ya, perubahan panas, fotovoltaik, ya ini masih harus tinggal lagi. Karena kalau kita bilang fotovoltaik, ya itu memang sebenarnya sih energinya ada, ya energi, sumber energinya harus ada, yaitu energi matahari. Tetapi kemudian energi matahari itu digunakan untuk mentransmisi elektron, mentransmit elektron dari sebuah lapisan ke lapisan lain. Jadi ada energi yang dibutuhkan dari luar untuk memindahkan elektron dari satu lapisan ke lapisan lain. Itu kerja fotovoltaik. Jadi kalau nggak ada energi luar, ya nggak bisa. Ya, tapi kemudian itu disimpan menjadi sebuah energi listrik. Ya. Kemudian termistor. Ya, jadi saya garis bawahi untuk fotovoltaik ini, fotovoltaik bukan fotovoltaik. Fotovoltaik itu sel surya namanya, biasa disebut juga sel surya. Jadi yang biasa digunakan untuk menyalakan listrik, katakanlah lampu listrik yang menggunakan fotovoltaik. Jadi dia begitu menerima energi panas, maka dia akan mengalirkan energi untuk memindahkan elektron sehingga dia menjadi ada aliran listrik. Ya. Kemudian external power transducer. Jadi ada transducer dengan daya dari luar. Ini adalah yang sudah biasa, ya, seperti kita punya baterai HP misalnya. Ya, baterai HP itu tidak memproduksi sendiri energinya, tapi kita harus cas supaya dia terisi kembali energi. Ya. Jadi sel-sel itu tadi terisi kembali sehingga dia memiliki energi. Jadi sebenarnya sama dengan fotovoltaik. Ya, jadi ini masih bisa ditinjau lagi apakah fotovoltaik itu adalah self-generating transducer ataukah
external power transducer. Kita lihat pengelompokannya, ya, secara garis besarnya berdasarkan prinsip kerjanya, ya, maka dia juga dikelompokkan menjadi pasif dan aktif. Jadi pertama tadi kita pengelompokan berdasarkan sumber energinya, maka ada cell generating transistor transducer, kemudian ada apa yang dibutuhkan gitu, power generating transducer. Kita bisa juga mengelompokkannya menjadi transducer pasif dan transducer aktif. Ya. Jadi untuk yang pasif, ya, jadi di sini yang aktif, ya, kita mulai dari yang pasif. Jadi yang pasif itu ada beberapa jenis, yaitu pertama namanya potensiometer. Ya, jadi potensio itu umumnya kita gunakan untuk mengatur, mengontrol volumetrik, ya, elektrik volume, ya, volume listrik. Misalnya volume speaker, ya, ada speaker, volume radio, volume pencahayaan, volume macam-macam. Itu menggunakan namanya potensiometer. Jadi di sini kita pengaturan volume itu dengan cara mengatur nilai hambatan daripada alat, ya, memperbesar dan memperkecil hambatannya, itu tentu akan buat volumenya bertambah atau berkurang. Gambarnya menjadi terang atau menjadi gelap. Jadi ya, volume itu macam-macam pengertiannya. Jadi ada volume suara, ada volume pencahayaan, ada volume macam-macam, ya, tunnelnya, ada volume tajamannya. Kemudian ada yang disebut dengan strain change, gauge, ya, strain gauge, bukan gauge tapi gauge, strain change, yaitu perubahan nilai tekanan akibat perubahan panjang kawat oleh tekanan molekular. Ya, seperti di sini untuk kayak torsi dan posisi. Kemudian ada transformator selisih, ya, di mana tegangan selisih dua komponen primer akibat pergeseran inti trafo. Ya, ini bisa digunakan seperti yang digunakan pada kipas angin. Ya, kipas angin itu ada dua trafonya, transformatornya. Ada dua kumparan yang kita susun secara di dalam dan di luar. Sementara seperti penurun penaik tegangan juga kita butuh dua transformator, yaitu tapi disusun secara berdampingan. Kemudian ada jus arus pusat, yaitu di mana di sini yang dilihat adalah perubahan induktansi kumparan akibat perubahan jarak plat. Jadi yang digunakan adalah plat yang disusun secara paralel atau sejajar. Kemudian ada transducer aktif, ya, seperti sel fotonisip. Jadi transducer aktif ini tadi, ya, transducer yang
self memproduksi self generating energi yang diproduksi sendiri, sementara yang pasif adalah energi yang diproduksi jika ada energi dari luar. Nah, di sini contohkan adalah sel fotoemisif. Ya, di sini emisi elektron akibat radiasi yang masuk pada permukaan. Fotoemisif. Kemudian ada foto multiplier, emisi elektron sekunder akibat radiasi yang masuk ke katoda sensitif cahaya. Kemudian ada termokopel, ya, ada generator kumparan putar, dan ada piezoelectric. Ya, itu alat-alat yang masuk ke dalam kelompok transducer aktif. Ya. Ada sel foto tegangan, ada termometer tahanan, ada hygrometer tahanan, kemudian ada termistor, ada mikrofon kapasitor, ada pengukuran reluktans. Disarikan atau diambil dari tesis yang ditulis oleh saudara William di tahun 1993. Ya, saya kira itu penjelasan tentang sensor dan transducer. Saya kira